Oke. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Oke, terima kasih Bu ya sudah hadir di pertemuan kelompok kita. Jadi sebelum kita memulai hari ini, mari kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibunda Salbia yang telah menyediakan kita tempat untuk pertemuan kelompok kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Epi yang telah hadir. Terima kasih untuk Ibu Eka yang telah hadir. Terima kasih juga Pak Agung yang telah menggantikan istrinya. Dan hari ini adalah pembelajaran lanjutan kita, yaitu mengenai modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat di pembelajaran kita kemarin? Siapa ayo? Siapa? Iya, boleh. Iya, benar ya. Kemarin pertama kali kita mempelajari mengenai pendidikan dan pengasuhan anak ya. Selanjutnya apa? Iya, keuangan ya. Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Selanjutnya apa? Benar, kesehatan dan gizi. Apalagi selanjutnya yang semalam? Iya, perlindungan anak. Dan hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Hari ini kita akan membahas mengenai modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Nah, untuk tambah semangat, mari kita lakukan seperti yang biasa. Ya, sekalian sambil jalani absensi kita ya, ibu-ibu ya. Nah, baiklah. Mari kita lakukan tepuk P2K2 kita. Oke, siap-siap ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, luar biasa. Semangat, mantap ibu-ibunya. Nah, hari ini di modul lanjutan kita saya akan mengambil, kebetulan sekali di dalam modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia ini terdapat dua sesi ibu-ibu. Nah, yaitu sesi 13 ya, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, sesi 14 adalah pendidikan kesejahteraan lanjut usia. Dan saya akan mengambil sesi 14 untuk pembelajaran kita, yaitu mengenai pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau yang sering dikenal adalah lansia. Oke, terus semangat. Nah, saya juga sudah memberikan beberapa fotokopi ya, ada gambar, terus di situ juga ibu-ibu juga ada ya. Saya berikan itu ada selebaran yang udah saya perbanyak. Nah, sambil santai kita ibu-ibu ya, bapak yang tentunya masih ingat ya. Oke, kita akan mengambil mengenai ya pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kira-kira lansia tuh apa sih, ibu? Boleh, siapa yang berani? Boleh silakan. Iya, apa? Lanjut usia, emang lanjut usia ya. Kira-kira nih umur berapa? Iya benar. Ya, kalau dulu kita bilang 60 tahun ke atas. Nah sekarang karena sudah ada peraturannya ya, maka lansia sekarang itu adalah 70 tahun. Itu di peraturan Kemensos sekarang. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu? Nah, kita di sini tujuannya yaitu kita mengerti apa pengertian lanjut usia.
Terus apa lagi? Kita mengerti permasalahan umum lanjut usia. Apa saja permasalahan yang ada di lanjut usia? Nah, apa lagi? Iya, tipe karakter lansia itu seperti apa sih? Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita sama-sama mengartikan lansia. Oke ya. Jadi di situ ada selebaran yang saya berikan tuh. Nah, nama sudah saya berikan, kitab ini ya. Kita buat seperti ada tuh di fotokopi yang saya berikan. Misalnya berasumsi, berpendapat, ya kan? Di situ ada lansia, ibu seperti lansia, ya. Di situ lansia kalau kita bilang, ya, ada 4 golongan. Itu yang menurut ya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, boleh silakan sambil dicatat juga boleh. Ya, bagi ada yang belum tapi sudah saya copy juga gitu. Ya, boleh dibaca silakan sama mau. Oke, mereka. Iya. Ya, usia pertengahan yaitu 45 sampai 59 tahun. Terus lanjut usianya berapa, Bu? Boleh? Iya, 60 sampai 74 tahun. Apalagi lanjut usia tua 75 sampai 90. Ya, baru sangat tua ini di atas 90 tahun. Nah, rata-rata cakupan umur ya kebanyakan sih rata-rata yang sudah kita baik di lingkungan kita dengar itu rata-rata umur itu beberapa ya Bu ya yang di atas 90. Rata-rata tuh banyak yang di bawah 90. Nah, ada lagi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ya. Ada ketentuan umum pasal 1 itu lanjut usia itu apa pengertiannya? Boleh dibaca silakan, Pak Agung juga boleh. Iya. Seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun ya itu ya. Terus ada tuh nanti dikatakan lanjut usia potensial. Dan apa lagi? Lanjut usia tidak potensial. Boleh? Silahkan. Iya. Lanjut usia yang potensial itu apa? Lanjut usia ya, tapi dia yang mampu melakukan pekerjaan. Itu yang dikatakan lanjut usia potensial. Nah, sebaliknya, kalau lanjut usia tidak potensial adalah kebalikan dari lanjut usia potensial. Apakah itu? Adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah. Jadi hidupnya itu bergantung pada anaknya, keluarganya, ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya mau nanya nih, kenapa sih kita harus peduli sama lansia? Nah, yuk, siapa tahu? Kenapa? Boleh? Iya. Kenapa harus peduli? Yang pertama yaitu haknya itu sama kita. Lansia itu memiliki hak bermasyarakat seperti kita. Tapi jangan dengan kata lain, wah macam tua nih kan, kita tidak perlu sekolah. Tapi lansia adalah, ya kan, kita di saat pasti akan terjadi. Pada saat ini nih kita gagah, ibu berparas cantik, kan bapak ganteng, ya kan? Nah, ketika usia itu bertambah, terus lanjut, maka akan terjadi perubahan fisik pada tubuh kita. Nah, nanti akan kita mempelajari. Nah, ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Terus, boleh? Oke.
Kita lanjut ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, nanti di situ ada yang kita fotokopi, yang sudah saya kasihkan, yang ibu pegang juga ya. Kita bahas kondisi dan permasalahan lanjut usia. Nah, ini ada yang dikatakan kondisi fisik yang saya bilang tadi, biologis. Kalau bahasa kerennya Bu ya, ya Pak ya, kalau keren ya, kita sambil-sambil. Nah, di situ ada perubahan yang terjadi. Saya bilang tadi, apa itu? Perubahan fisiknya, suhu tubuh. Jadi kulitnya itu kering, keriput. Kalau kita apalagi nih gangguan gerakan sendi, biasanya nih terjadi pada yang kalau kita bilang sangat rentan itu di usia 60 tahun tuh sendi yang lutut, jadi bahkan dia mengalami sakit, itulah yang terjadi. Terus apalagi? Nah, iya benar sekali, penglihatan agak rabun, bukan dalam arti kata ya. Bisa juga sih muda tuh terjadi rabun, itu bukan kategori lansia. Kenapa? Karena dia terlalu banyak menatap atau main handphone, apalagi menghadapi laptop, terlalu dekat menonton TV, dan itu merusak. Nah, sedangkan lansia itu adalah perubahan fisik yang dialami karena adalah sudahnya usia itu tadi, faktor usia itulah dia. Apalagi dia kencing nggak terkontrol, kadang-kadang mau ngumpul itu dia ya. Kalau misalnya apalagi perubahan yang paling nampak gigi. Coba ibu bapak masih ada kan? Nah, berarti masih muda ya kan? Nanti mana tahu kan ini ada giginya semua kan? Nah, berarti ada tengok lansia itu. Oke, apalagi itu kadang-kadang tuh adanya sakit itu macam stroke. Nah, tuh selanjutnya ya. Terus psikososial. Nah, ini perubahan diri dan hubungannya dengan orang lain. Biasanya itu apa? Muncul cemas dan ketakutan. Nah, selain perubahan fisik yang dialaminya, dia berasumsi, berpendapat dia tuh kesepian. Temannya mulai berkurang. Dia merasa takut tersingkirkan dari keluarganya. Inilah yang dirasakan oleh seseorang tua. Nah, dia apalagi takut di kekurangan umur, dia takut penyakit, apalagi dia takut mati. Nah, ini saya sangat hobi membahas mengenai orang tua. Nah, selanjutnya ya, apalagi dia cenderung dia diam di rumah, dia sudah susah pergi jauh, lambat. Nah, terus dia suka melamun. Nah, inilah kita sebagai anak harus mampu menopang orang tua. Nah, apalagi spiritual, rohani. Nah, dia mungkin kalau misalnya jarang beribadah, tak sabaran, kurang bersyukur, berpikiran negatif, ini juga sudah lansia kan, diganggu. Terus apalagi tidak tabah, ya kan? Kadang itu kan orang tua ini kan ada memakai alat bantu yang namanya kursi roda, ya kan Bu ya, dia kurang mau berbagi, itu. Nah, dia terus berasumsi bahwasanya dia itu selalu benar. Iya. Nah, terus selanjutnya di pembelajaran kita ya, tindakan ketiga tuh ya, memahami lansia. Oke, memahami lansia. Kita di sini ada, kita membuat kelompok ya. Kelompok boleh, ibu juga, bagi boleh. Jadi di situ kita akan berdiskusi
Ya, tanya di situ apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Terus kelompok itu udah ya, Bu Epi boleh menanyakan hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia, boleh. Nah, kelompok Ibu Eka bagaimana menghadapi lansia yang sulit di perilakunya. Nah, di sini ada juga yang sudah saya perkecil fotokopinya di flipchart, itu namanya flipchart yang sudah memang saya print dan saya fotokopi. Di situ ada juga, di situ juga ya ada beberapa lembar kerja di Ibu, ya boleh dikerjakan, boleh. Jadi saling bertanya. Ya, saling bertanya. Di situ tengok tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia, baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Nah, di situ dapat dilihat ya, sudah saya fotokopikan tuh 7. Nah, definisinya tuh apa-apa saja. Nah, itu dia. Nah, kita prinsip melayani lansia, ya. Kita jangan memberi cap kepada lansia. Contoh, misalnya tua pun seperti ini, itu tidak boleh menjadi. Terus apa lagi yang tidak boleh? Tidak boleh mengucilkannya. Dibilang misal, kan dulu nih kita misal kita mencontoh nih, dia tidur di kamar 4 tahun, kita pindahkan kamarnya ke belakang, stop dekat kamar mandi, pula lagi, kasihan, itu tidak boleh. Apalagi menghindari sikap sensitif, udah marah, udah tersinggung, itu jangan, ya. Terus sama lansia ini tidak membesar-besarkan masalah. Apalagi memberikan semuanya, menunjukkan kemampuannya, itu jangan sampai. Kenapa? Tenaganya itu ibaratnya itu sudah hilang separuh. Tenaganya. Nah, kalau kita tanya tadi kan, di situ ada kan menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, ini sulit perilakunya itu agak-agak cemana gitu ya kan, kalau sulit ibunya kan gitu. Nah, tetap apa? Tetap menghormati dan menghargai lansia itu sebagai orang tua. Apalagi benar, sabar itu adalah kunci utama, ya kan? Apalagi Bu, boleh memberikan saya menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik bagi lansia. Nah, apalagi, nah di situ ya ada beberapa yang akan saya berikan ya. Kalau misalnya kita ikut langkah ini Ibu ya, ini hanya 5-nya ini, hanya 5. Nah, lanjut kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Saya juga ada saya berikan sama ibu-ibu. Boleh dibaca itu apa? Ada tipe atau karakter lansia. Yang pertama itu bijaksana, ya bisa dibaca ya ibu ya. Kedua apa? Mandiri, benar, tidak puas, pasrah, ada dia yang bingung. Nah, kekerasan dan pelantaran terhadap lansia. Ini ya, ini fisik ada yang pertama. Ya, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Entah kita mencubitnya, mendorongnya, itu tipenya ya. Ada lagi namanya apa? Verbal, dengan kata-kata. Menggunakan kata-kata yang sering menyakitkan, misalnya mengancam, membentak, itu tidak boleh. Oke ya. Apalagi yang ketiga, emosi. Nah,
emosi, tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Ini adalah tipe-tipe kekerasan dan penelantaran lansia. Ya. Dan terakhir adalah finansial, penyalahgunaan harta milik lansia, memanfaatkan uangnya. Itu adalah contoh beberapa ya, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Nah, terus itu udah saya berikan Bu ya, membiarkan saya tidak terpenuhi hak-haknya. Hak-haknya itu apa? Memberikan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit tidak diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter. Nah, itu termasuk adalah penelantaran lansia. Apalagi membiarkan lansia kesepian. Boleh dibaca Ibu, boleh. Iya, mengusir lansia dari rumah, membiarkan lansia bekerja berat. Apalagi, ya ditinggal sendiri dalam kurun waktu yang agak lumayan lama. Itu sudah termasuk penelantaran lansia. Nah, ya, kita harus peduli terhadap lansia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, anggap orang tua kita seorang yang sudah tua yang merawat kita ya dari kecil hingga dewasa. Nah, kita apa yang harus kita lakukan? Peran kita ya banyak. Kita menyediakan makanan sehat untuk dia, memperhatikan kesehatannya, ya, mengantar ke puskesmas, kontrol rumah sakit dan lain sebagainya. Apalagi mengingatkan untuk beribadah, itu adalah tugas kita. Itulah tugas kita. Apalagi berikan dia kesempatan untuk berolahraga ringan, menyiapkan pakaian yang pantas dan bersih. Itu poin yang harus kita siapkan. Peran kita yang diperlukan di situ. Ya, Ibu. Apalagi jadilah pendengar yang baik bagi lansia. Lagi memberikan kasih sayang yang tulus. Oke. Kira-kira bisa kita jalankan kan? Alhamdulillah. Di situ ya ada beberapa ya. Di sini ada kerjasama dengan puskesmas yang menyediakan posyandu lansia. Biasanya Bu, kalau seandainya lansia itu bisa juga kita bawa ke posyandu puskesmas, di mana vaskes kita untuk mengecek kesehatan beliau. Maka bisa dikontrol per minggu, per bulan, per 3 bulan itu kalau nggak salah saya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, itu adalah beberapa poin yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Karena berhubung memang saya mengambil topik mengenai lansia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, poin yang paling penting ya, ini bisa dikutip juga dari tadi ya, sama bapak sama ibu juga. Jadilah pendengar yang baik untuk lansia. Kenapa? Karena ya, lansia, iya Bu ya, iya Bapak ya, lansia adalah masa depan kita. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu, Bapak yang telah hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak.
Dan saya juga minta maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata saya, sikap saya dalam penyampaian materi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.